Dulu kau pernah bermimpi temuinya di tanah suci. Kini kau kan pergi, tunaikan panggilan ilahi. Datang dan katakan padanya di sana, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Dulu kau pernah bermimpi temuinya di tanah suci. Kini kau kan pergi, tunaikan panggilan ilahi. Datang dan katakan padanya di sana, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqil mubin. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh, as-sadiqil wa'dil amin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jemaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah. Senang sekali di malam hari yang mulia ini bisa memandang wajah-wajah penghuni surga Allah, wajah-wajah yang diberkahi Allah, wajah-wajah yang insya Allah mendapatkan keberkahan dari Allah, wajah-wajah yang mendapatkan ampunan dari Allah, wajah-wajah yang bercahaya, cahaya lampu terlalu terang. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Camat yang hadir bersama kita, Bapak Lurah, dan ada anggota DPRD yang hadir, Bapak Sinin juga, dan yang saya hormati dan saya muliakan Ketua DKM Masjid Al-Muttaqin beserta jajaran. Yang saya hormati dan saya muliakan para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat yang hadir bersama kita di malam hari ini. Yang mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa mahabbah, hormat, ta'zim saya kepada semuanya. Halo, halo, boleh kasih waktu sebentar? Mohon, karena kita hadir malam hari ini bukan karena penceramahnya atau ini bertemu dan berjumpa dengan sahabatnya, akan tetapi kita malam hari ini bertemu karena Rasulullah. Inilah sebaik-baik pertemuan, semulia-mulianya pertemuan. Kita hadir malam hari ini bukan karena siapa penceramahnya, akan tetapi kita hadir malam hari ini karena kita ingin mendengar tentang Rasulullah, karena kita ingin
menunjukkan cinta kita, membuktikan cinta kita kepada Rasulullah, ingin menumbuhkan cinta kita kepada baginda Rasulullah, ingin mengenal lebih dalam Rasulullah, ingin mengenal akhlaknya Rasulullah. Setiap tahun kita memperingati Maulid, setiap tahun tidak ketinggalan, nggak pernah ketinggalan memperingati Maulid. Akan tetapi sayang sekali, apakah setiap tahun itu ada perubahan pada akhlak kita, perilaku kita, sifat baik kita? Bagaimana dengan sholat fardu kita, sholat sunnah kita, sholat malam kita, sholat qabliyah, ba'diyah, sholat berjamaah di masjid? Bagaimana dengan tutur kata kita, perilaku akhlak kita, cara berkomunikasi dengan sahabat, tetangga, keluarga, suami kepada istri, istri kepada suami? Bagaimana kita mendidik anak kita, memperhatikan akhlak mereka, agama, tauhid, akidah mereka? Bagaimana perilaku kita kepada tetangga kita, muslim maupun non-muslim? Apakah hadirnya Maulid, peringatan Maulid setiap tahun membawa perubahan bagi diri kita atau tidak? Inilah yang kita harapkan dalam peringatan ini. Peringatan ini adalah ingat akhlak Rasulullah. Kalau kita cuma sekedar ingat saja, nggak perlu berkumpul di masjid, nggak perlu duduk panas-panasan, berkumpul duduk berjam-jam, bisa kita ingat Rasulullah dimanapun berada, betul? Akan tetapi kita hadir bersilaturahim, itu panjang umur kita, berkah rezeki kita, bertemu dengan ahli surganya Allah, duduk di masjid Allah, duduk di rumah Allah. Inilah sebaik-baik tempat. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Fid dunya jannah, man lam yadkhuluha lan yadkhula jannatal akhirah." Di dunia ada sebuah surga, taman surga ada di dunia. Jika kalian tidak memasuki surga dunia, kalian tidak bakalan masuk surga akhirat. Apa itu surga dunia? Adalah majelis ilmu, majelis zikir, majelis-majelis yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu. Wajibnya bagi kita setiap muslim muslimah dalam peringatan Maulid untuk mengingatkan diri kita dan umat baginda Rasulullah Muhammad bahwa mencintai Rasulullah bukan hanya sekedar mencintai beliau, tapi mencintai sunnahnya, mencintai ucapannya, perbuatannya, tingkah lakunya. Nama yang paling kita cintai adalah nama Rasulullah. Nama yang paling kita cintai adalah nama Muhammad sallallahu alaihi. Kami mencintai nama beliau, kami mencintai hadis beliau, kami mencintai jubahnya beliau, kami mencintai siwaknya beliau, tongkatnya beliau, sandalnya Rasulullah kami cintai. Kami mencintai Rasulullah dan mencintai masjidnya, mencintai makamnya, mencintai mimbarnya, mencintai sahabatnya, istri-istrinya, putra-putrinya. Kami mencintai keluarga Rasulullah dan mencintai siapapun yang mencintai Rasulullah, dan mencintai siapapun yang dicintai oleh Rasulullah, dan mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah. Bukan hanya mencintai orang, makanan yang disukai Rasulullah kami sukai. Kami senang dengan kurma bukan karena dia kurma, tapi karena disukai oleh Rasulullah. Kami senang dengan madu bukan karena dia madu manis, tapi kami senang karena ini pernah diminum dari cipu oleh Rasulullah Muhammad. Dan saya tidak ragu bahwa tidak ada satupun muslim di permukaan bumi ini kecuali dia mencintai Rasulullah. Bukan hanya sesuatu yang sunnah atau mubah, tapi wajib, kewajiban. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat ke-6, "An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum." An-nabiyyu awla bil mu'minin. Nabi lebih utama daripada diri kita sendiri, lebih utama dengan kita daripada diri kita sendiri. Wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Nabi ibu untuk kita. Maka kita panggil Sayyidah Khadijah ummi wa ummul mu'minin, Sayyidah Aisyah ummi wa ummul mu'minin, Sayyidah Hafsah ummi wa ummul mu'minin radhiyallahu alaihinna ajma'in. Para jemaah yang dimuliakan Allah,
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Qul in kuntum tuhibbuna Allah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah Rasulullah, yuhibbukumullah. Kalau kita ikut Rasulullah, kita akan dicintai oleh Allah. Bukan hanya dicintai Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim, Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seorang muslim dan muslimah sehingga dia mencintai aku melebihi dari anaknya, kedua orang tuanya, bahkan dari seluruh manusia yang ada di permukaan bumi. Cinta ini ditunjukkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda. Dalam Sahih Al-Bukhari sallallahu alaihi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai aku melebihi dari dirinya. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, kalau gitu sekarang aku mencintaimu melebihi dari semua, termasuk dari diriku sendiri. Kata Nabi, al-ana ya Umar, sekarang telah sempurna imanmu wahai Umar. Maka kita wajib mencintai Rasulullah melebihi dari semuanya, termasuk dari bukan anak dan istri atau orang tua, bahkan dari diri kita. Kita lebih mencintai Rasulullah dari segala-galanya. Halo? 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 Masih hidup? Alhamdulillah. Jadi perhatikan, Sayyidina Abu Bakar ingin menebus Rasulullah dengan nyawanya. Apa yang dilakukan Sayyidina Abu Bakar? Ketika perjalanan hijrah dari kota Makkah Al-Mukarramah ke Yathrib, Nabi hijrahnya ke Yathrib, belum ada nama Madinah Al-Munawwarah. Dalam perjalanan, Nabi ketika hijrah, Nabi bersembunyi di siang hari, berjalan di malam hari. Karena Nabi kalau siang hari berjalan, ketahuan sama orang kafir. Maka beliau bersembunyi di siang hari, berjalan di malam hari. Sedangkan beliau berduaan sama Sayyidina Abu Bakar. Apa yang dilakukan Sayyidina Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar ini kami tidak bisa umat Islam membalasnya, akan dibalas oleh Allah secara langsung. Maka dalam kitab Ta'limul Muta'allim diingatkan ada adab kepada seorang guru. Kalau jalan sama guru kita, kita jalan sebelah kanan, sebelah kiri dikosongkan. Ini buat dia buang ludah dan lain. Dan kalau kita berjalan sama guru atau orang tua kita, siang hari kita jalan agak mundur ke belakang sedikit, berjejeran dengannya, tapi mundur ke belakang selangkah dua langkah. Adabnya begitu siang hari. Tapi kalau ada malam hari sama guru dan orang tua, kita jalan di depannya. Kalau ada sesuatu yang membahayakan orang tua kita, kita tebusnya dengan nyawa kita sendiri. Saya lagi di salah satu acara di pedalaman yang namanya keliling Indonesia, sampai ke Papua, ke Kupang, ke daerah-daerah yang dalam sekali. Kadang-kadang perjalanan 10 jam, cuma ceramah 1 jam. Tapi itu kewajiban, itu kita tidak merasa berat. Kalau saya pribadi, kenapa? Itu buah manis dari dakwah. Itu tugas wajib harus dilakukan. Akhirnya saya berjalan di salah satu tempat gelap gulita, nggak jelas, di hutan, menuju ke tempat panggung atau ceramah. Panitia jalan di belakang, saya jalan di depan sini. Bingung saya bilang adab sama guru, kalian di depan kalau malam hari. Kalau ada sesuatu yang membahayakan, mati duluan saya. Kata panitia apa? Maaf Syekh, kami tahu adabnya, tapi kami gak berani. Kenapa? Kalau Syekh kenapa di depan, amalnya banyak. Kalau saya di depan, mati konyol, katanya. Jadi kata panitianya, kalau nanti kami di depan, amal kita belum beres, udah mati duluan, bahaya, katanya. Wah, pakai dalil lagi ya, Syekhnya disuruh mati duluan. Astagfirullah. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Sayyidina Abu Bakar ketika mengucapkan cinta kepada Nabi, kata Nabi, tidak sempurna iman seseorang
sehingga dia mencintai aku melebihi dari semua, termasuk daripada diriku sendiri, dari dirinya sendiri. Kita harus mencintai Nabi melebihi dari semua sallallahu alaihi. Ada suatu waktu dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tabarani, ini hadis yang sangat luar biasa. Ada sahabat Nabi namanya Thauban. Namanya siapa? Thauban ini suatu waktu ketemu Rasulullah, mukanya pucat, kurus kayak orang sakit. Kata Nabi apa? Ya Thauban, kamu sakit, kok wajah kamu pucat? Kata beliau, aku nggak sakit ya Rasulullah, tapi kerinduan dan cinta yang membuat saya kering begini. Muka saya pucat. Loh, cinta rindu sama siapa? Rindu kepada engkau ya Rasulullah. Apabila aku ingat namamu, aku datang menemui engkau dan memandang wajah engkau. Karena Nabi masih hidup. Tapi apabila saya ingat wafatku dan wafatmu, engkau wafat dan aku wafat juga. Engkau wa Rasulullah kalau wafat pasti masuk surga dan tertinggi. Saya kan kalau masuk surga yang paling bawah. Saya takut tidak bisa berjumpa dengan engkau. Ya Allah, sahabat tidak memikirkan surga, tapi memikirkan apakah di surga di situ ada Rasulullah atau tidak. Kita bilang jangan kita masuk surga, jaga pintu surga aja, alhamdulillah. Padahal itu cita-cita yang rendah dalam Islam, nggak boleh. Orang Muslim itu bercita-cita yang tinggi, apalagi sesuatu yang baik. Ada yang nggak mau bercita-cita kaya, kenapa? Alasannya takut nanti fitnah. Nah, kalau harta itu yang kau kumpulkan dari halal, mengapa tidak? Karena orang Muslim kaya akan membantu banyak orang dengan sedekah, dengan zakatnya. Mengapa tidak engkau mendapatkan jabatan? Dengan jabatanmu engkau jadikan sebagai jembatan menuju surganya Allah, melayani dan membantu banyak orang. Tergantung kita yang mengelola nikmat Allah yang Allah berikan. Betul? Betul? Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jabatan yang digunakan itu harus amanah, tidak boleh dikhianati. Ya, tidak boleh kita pura-pura tidak melihat. Alasannya apa? Mungkin orang itu bayarannya mahal. Sekarang tuh lihat di Palembang, Sumatera Selatan, apa yang terjadi? Asap dia ada di mana-mana. Kemarin saya naik pesawat dari Jakarta, mutar-mutar 20 menit baru bisa mendarat. Itu kenapa? Karena kelakuan segelintir orang yang mereka membakar. Karena apa? Tidak mengeluarkan biaya. Dan sayang sekali pemerintahnya tidak tegas. Bukan beralasan karena gubernur masa jabatannya selesai, tidak. Yakin kalau pemerintah tegas, itu akan memberikan keselamatan. Karena dengan memadamkan api itu atau asap itu membutuhkan uang ratusan juta, angka yang besar. Katanya kalau tidak ada kebakaran, duitnya nggak cair, katanya. Itulah yang disayangkan. Kita doakan mudah-mudahan mereka bisa tegas, karena ini membahayakan generasi-generasi anak-anak kita ini, kasihan. Itulah yang kita harapkan ke depan. Mudah-mudahan mereka amanah ini dijalankan dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, aku ini gak mikirin surga, aku takut kalau masuk surga tidak bisa berjumpa dengan engkau. Sayang sekali Rasulullah tidak bisa memberikan jawaban. Nabi hanya terdiam, dan malaikat Jibril alaihissalam turun membawa firman Allah surat An-Nisa. Apa firman Allah? Menjawab pertanyaan sahabat ini, keluhan sahabat ini. Apa kata Allah? وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وحسن أولئك رفيقا. ومن يطع الله, tuh Allah jawab, barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, dia akan membersamai mereka yang mendapatkan anugerah nikmat dari Allah, minan nabiyina, para nabi, wasiddiqina, orang siddiq, wasyuhada, orang syahid, wassalihin, orang-orang salih, wahasuna ulaika rafiqa, dan ini sebaik-baik sahabat kita, sebaik-baik teman kita di dalam surga Allah Subhanahu. Para jemaah yang dimuliakan Allah, mengapa kita mencintai Rasulullah? Mengapa? Apa yang membuat kita, daya tarik apa yang membuat kita mencintai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi? Bagaimana kita
kita tidak mencintai Rasulullah sedangkan kami mengenal hidayah dari Rasulullah. Rasulullah menjadi sebab kita mendapatkan hidayah seperti ini. Bisa duduk akur, bisa saling mencintai, bisa bertemu berjabat tangan, bisa bertemu berpelukan. Beda budaya, bahasa, tapi kita bertemu karena Allah. Itu semua karena Rasulullah. Maka itu yang menyebabkan kita mencintai Rasulullah Muhammad SAW. Mengapa kita tidak mencintai Rasulullah sedangkan kami belajar iman dari Rasulullah SAW? Mengapa kita tidak mencintai Rasulullah sedangkan kita mengenal Allah dari Rasulullah Muhammad SAW? Bagaimana tidak mencintai Nabi sedangkan Nabi mengatakan syafaati li ahli al-kabair min ummati, syafaatku untuk orang-orang yang punya dosa besar dari umatku. Kita punya dosa besar di akhirat akan diselamatkan dari neraka oleh Rasulullah. Ini yang menyebabkan kita mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Yang menyebabkan kita mencintai Rasulullah karena semua para nabi dan rasul di akhirat mengatakan nafsi nafsi, hanya Rasulullah mengatakan ummati ummati. Nabi yang lain tidak ada yang mengatakan umatku umatku, hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan ummati ummati. Mengapa kita tidak mencintai Rasulullah sedangkan beliau lebih sayang kepada kita daripada ibu kita sendiri sallallahu alaihi. Bagaimana kita tidak mencintai Rasulullah sedangkan Allah berfirman kepada beliau, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan." Tidaklah kami mengutus Muhammad kecuali membawa rahmah. Bukan Nabi ajaran yang membawa rahmah, tapi Nabi sendiri sudah berahmah. Rasulullah sendiri sudah menjadi rahmah. Apalagi ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Bagaimana kita tidak mencintai Rasulullah sedangkan Nabi bersabda innama ana rahmatul muhda, sesungguhnya aku adalah rahmat, kasih sayang Allah yang dianugerahkan kepada kalian. Bagaimana kita tidak mencintai Rasulullah sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi, wa innaka la'ala khuluqin adhim, wa innaka la'ala khuluqin adhim. Engkau wahai Muhammad berada di atas puncak kemuliaan akhlak. Maka selalu kita membaca qasidah Al-Burdah, Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Selalu kita memuji Rasulullah, mengagungkan, mensanjung Rasulullah SAW. Bagaimana kita tidak mencintai Rasulullah sedangkan beliau mengatakan innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq, sesungguhnya aku diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Sebagian orang, sebagian orang bilang Pak Fulan, Ibu Fulana itu susah orangnya, rumit katanya, akhlaknya buruk, katanya susah berubah. Itu tidak ada yang susah berubah. Buktinya Rasulullah bisa berubah orang jahiliyah yang tidak mengenal Islam, bisa mereka menjadi orang yang santun, menjadi orang yang ramah, yang mulia akhlaknya. Itu semua karena kemuliaan Rasulullah dan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana kita tidak mencintai Rasulullah sedangkan Nabi SAW berdiri di tepi sirat. Sirat ini kita akan melintas, semuanya akan melintas sirat, dan di bawah sirat itu neraka jahanam, yang kepleset masuk neraka. Nabi SAW berdiri di pinggir sirat dan mengatakan apa? Ya Rabb salim salim, ya Rabb salim salim. Ya Allah selamatkan dia, berikan keselamatan biar dia nyebrang dengan selamat. Bayangkan setiap muslim lewat Nabi berdiri, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Bayangkan segitu cinta baginda Rasulullah, bukan hanya di dunia tapi di akhirat masih berusaha menolong kita. Melintas sirat saja Nabi SAW masih memikirkan umatnya. Bagaimana kita tidak mencintai Rasulullah sedangkan Nabi mengatakan ana awwalu man tanshaqqu anhu al-qabr, saya yang pertama bangkit dari kubur, kata Nabi SAW. Ada kemuliaan apa lagi yang kita buat Nabi mencintai Rasulullah SAW?
Bagaimana kita tidak mencintai Rasulullah sedangkan beliau yang akan membuka pintu surga? Bayangkan, Nabi buka pintu surga. Kalau Nabi nggak buka pintu surga, surga bakal dibuka. Maka malaikat penjaga surga mengatakan ketika Nabi ketok pintu untuk dibukakan, man, siapa? Kata Rasulullah, Muhammad. Kata malaikat, aku tidak diizinkan membuka pintu surga untuk orang sebelum engkau ya Rasulullah. Ini yang membuat kita jatuh cinta dan memuliakan mengagungkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Bagaimana kita tidak mencintai Rasulullah sedangkan Allah bersumpah dengan umur Nabi dalam Al-Quran. Allah kalau bersumpah dalam Al-Quran, wasyamsi wa duhaha, demi matahari, wal fajri, demi fajar, wal duha, demi waktu duha, wal asri, wal laili. Tapi Allah tidak pernah bersumpah dengan umur makhluk. Hanya Rasulullah Muhammad SAW. Allah berfirman, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Surat Al-Hijr ayat 72. Demi umur Muhammad, Allah bersumpah dengan umur Nabi. Nabi-Nabi yang lain tidak ada. Bagaimana kita tidak mencintai Rasulullah sedangkan semua panggilan para Nabi dan Rasul Al-Quran pakai namanya langsung. Ya Adam, surat Al-Baqarah. Ya Nuh, surat Hud. Ya Ibrahim, surat As-Saffat. Ya Yahya, khudil kitab al-Quwah, surat Maryam. Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifah, surat Sad. Ya Isa, surat An-Nisa. Ya Musa, inni ana rabbuk, aku adalah Rabbu. Tinggalkan, lepaskan itu terompahmu, surat Taha. Hanya Nabi Muhammad SAW yang berbeda. Nabi Adam, ya Nuh, ya Ibrahim, ya Musa, ya Isa, ya Yahya, ya Dawud, semua dipanggil namanya. Rasulullah berbeda. Kalau dipanggil ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Ya ayyuhan nabi taqillah, surat Al-Ahzab ayat pertama. Surat At-Tahrim ayat pertama, ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Allah manggil Nabi lagi, ya ayyuhan rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik, surat Al-Maidah. Wahai Rasul, sampaikan apa yang Allah turunkan kepadamu. Allah manggil Nabi lagi, ya ayyuhan muzammil, wahai yang berselimut. Ya ayyuhan muddaththir, Allah manggil Nabi lagi sallallahu alaihi. Kalau Allah manggil Nabi Muhammad dengan Muhammad, di belakangnya ada Rasulullah. Seperti apa? Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu. Ayat yang dibaca oleh tadi surat Ali Imran, wa ma Muhammadun illa rasul. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Selalu Allah sebutkan risalahnya. Ini yang membuat kita jatuh cinta kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Bagaimana kita tidak mencintai Rasulullah? Allah bangkitkan, bayangkan Allah bangkitkan Nabi dan Rasul dari kuburnya semua agar mereka semua menjadi makmum di belakang Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Ini yang membuat kita jatuh cinta sama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Nabi Isa diturunkan dari langit tempat agar beliau menjadi makmum di belakang Rasulullah. Ini yang membuat kita jatuh cinta sama Rasulullah. Sampai Jibril mempersilahkan Nabi Muhammad agar beliau menjadi imam, mengimami para Nabi dan Rasul. Inilah mulia dan bangga kita menjadi umat Nabi Muhammad. Tapi pertanyaannya, apakah Nabi bangga kita menjadi umatnya atau tidak? Nah, kita bangga punya Rasulullah, betul? Kita bangga menjadi umatnya Rasulullah, betul? Tapi pertanyaannya, apakah Nabi bangga melihat kita? Kira-kira kalau Nabi masuk dari masjid, pintu masjid Al-Muttaqin di sini, siapa yang akan dipandang dengan pandangan indah, senyum dari Rasulullah? Siapa yang Nabi melihat wajahnya langsung berpaling? Siapa yang Nabi ajak berjabat tangan? Siapa yang diajak berpelukan oleh Nabi? Siapa yang akan dipersilahkan oleh Nabi duduk di sebelahnya menceritakan keluhan dan persoalan hidup? Kalau Nabi masuk, siapa yang diajak bersalaman oleh Nabi? Kalau Nabi tidak ajak kita bersalaman, berarti Nabi jangan marah sama kita. Melihat dari laku dan akhlak kita jauh dari nilai-nilai kebaikan. Saya bayangkan kalau Nabi itu ketuk pintu rumah kita malam hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa? Saya Rasulullah. Bayangkan, apakah kita akan buka pintu langsung atau tunggu sebentar ya Rasulullah? Lagi pakai celana pendek, buru-buru cari sarung. Lagi pakai kaos dalam, cari kaos.
cari peci di mana. Kitab hadis Nabi nggak ada di rumah. Al-Quran dipajang di dalam. Lagi cari semprotan pewangi karena baru merokok tadi. Semprot sana sini, kenapa? Nabi SAW masuk rumah kita, Nabi nggak suka yang bau. Bawang bombay aja nggak disukai Nabi. Kadang-kadang mohon maaf kalau ada yang tersinggung ya. Mohon maaf. Halo? Mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Kalau tersinggung, alhamdulillah. Ada sebagian jamaah lagi duduk di masjid dan dengerin tentang maulid Nabi tapi merokok di dalam masjid. Kita kepingin malaikat masuk masjid, ini orang usir malaikat dari masjid. Halo? Kadang-kadang kita mau ke rumah pejabat, Pak Camat contohnya. Kita ke rumah Pak Camat, ada urusan. Tadi kita makan jengkol. Tahu jengkol? Astagfirullahaladzim. Kelihatan senang ini ya. Kita makan jengkol, lagi di rumah Pak Camat, kita malu ke kamar mandi. Kenapa? Takut apa? Tahu. Padahal itu rumah Pak Camat. Maka kita tahan pulang atau mampir ke bensin. Bagaimana kalau ini Rasulullah? Apakah kita senang Nabi cium yang bau-bau yang tidak bagus? Maka kita cari sarung, cari peci. Bagaimana lagi nonton dangdut lagi? Allah. Ibu-ibu di dalam lagi main TikTok, ya salah. Ibu-ibu sekarang kan ajaib, besti-besti itu luar biasa ya. Ibu-ibu, saya pernah lihat ibu-ibu lewat rumahnya, wallah saya kira kerasukan jin. Lagi joget, saya kirain kerasukan jin beneran. Saya mau turun rupiah beliau. Ternyata lagi taruh handphone di depan dia joget-joget. Astagfirullahaladzim. Katanya, ya Allah jadikan anakku anak soleh. Maknya aja gak solehah. Maknya aja udah kayak penyanyi dangdut, joget sana joget sini. Malu ketika saya lihat ibu-ibu, maaf ya, anggap kita lagi joget meninggal dunia. Apa yang terjadi? Orang bangkit dari kubur bilang takut sama Allah, kita lari begini. Astagfirullah. Rumah-rumah kita jauh dari Al-Quran. Maaf. Kadang-kadang kita putarin Al-Quran di rumah aja nyarang. Dulu saya datang, halo? Saya datang di Indonesia 2010, saya bahagia sekali. Habis maghrib setiap malam Anda dengerin Quran. Lantunan Al-Quran dari rumah-rumah dekat rumah saya. Pulang dari musola, setiap habis maghrib dengar lantunan ayat Al-Quran. Walaupun surah Yasin yang dibaca itu lagi. Tapi itu Quran. Saya bahagia. Sekarang apa yang terjadi? Ganti Al-Qurannya. Dulu orang berebut tasbih, sekarang kita berebut remote. Dulu orang berebut zikir, sekarang kita berebut main TikTok, main Facebook. Itulah para jemaah yang dimuliakan Allah. Kita bangga punya Rasulullah. Apakah Rasulullah bangga dengan kita atau tidak? Itu pertanyaan yang saya tidak berani menjawabnya. Saya akan serahkan dulu. Itu pertanyaan yang saya tidak berani menjawabnya. Kalian masing-masing akan jawab di dalam hati. Apakah Nabi kalau melihat kondisi kita saat ini, akhlak kita, perilaku kita, ibadah kita, sifat kita di dalam rumah atau di luar rumah, Nabi akan bangga kita sebagai umatnya atau tidak? Mudah-mudahan kita membuat bangga Rasulullah, membuat pimpinan hati Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum warhamil amwat. Innaka ya Rabbana sami'un qaribun mujibud da'awat. Ya qadiyal hajat, ya qadiyal hajat, wa
هدانا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم رب الناس أذهب الباس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة اللهم رب الناس أذهب الباس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد